Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka bukunya Romawi 17, kita awali dengan suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi zidni ilma. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inni a'udzu bika min nafsin la tashba' wa qalbin la yakhsha wa min ilmin la yanfa' wa min du'ain la yusma'. Allahumma inni a'udzu bika min haula'il arba'. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kemarin kita sudah sampai 176G. Sekarang kita akan masuk materi baru, yaitu kunci bacaan bagus yang keempat, yaitu kemampuan melafalkan ayat-ayat gharibah secara baik dan benar. Ayat gharibah, gharib itu asing, langka,
dibuka 178 halaman 178. Niki ilmu tingkat tinggi malih. Nek belajar nahwu shorof niku ada namanya alfiyah. Jadi ada kitab alfiyah, itu kitab nahwu shorof tingkat tinggi. Kalau ilmu tajwid, ilmu tinggi itu gharib. Niki tok men dhewe niku kayak nyantri ngeten iki. Niki kayak ting pesantren ngono. Pesantren tapi ngliwet dhewe butuhane cepet dhewe. Ayat gharibah bab akhir. Ayat gharibah. Ayat gharibah adalah ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang memiliki karakter penulisan dan pengucapannya khusus. Jadi ayat gharibah itu antara tulisannya dengan bunyi bacaannya kadang tidak sama, atau dia punya tulisannya khusus, cara membacanya pun juga khusus, tidak seperti biasanya. Materi gharib yang pertama adalah cara membaca hamzah wasol. Hamzah wasol adalah hamzah yang harus dibaca ketika di awal kalimat. Jadi hamzah wasol itu adalah huruf alif atau huruf hamzah yang terdapat pada huruf pertama dalam kata. Hamzah wasol yaitu huruf alif atau huruf hamzah yang terdapat pada huruf pertama dalam kata dan harus dibaca hidup. Jadi ada namanya hamzah wasol atau huruf alif yang terdapat pada huruf pertama dalam kata yang harus dibaca wasol atau dibaca terus. Cara praktis membaca hamzah wasol: A. Dibaca dengan harokat A atau fathah apabila diikuti huruf lam. Jadi cara membaca huruf alif, alif di depan atau di awal kata, alif ini boleh dibaca A fathah jika setelah huruf alif itu ada huruf lam. Kapanpun dimanapun kalau ada huruf alif, alifnya tidak berharokat. Tapi jika depannya itu ada huruf lam, maka alifnya dibaca A. Contoh, itu aslinya alifnya tidak berharokat aslinya. Apakah dibaca ilhamdu atau ulhamdu atau alhamdu, begitu aslinya. Nah, alif yang berada di huruf pertama dalam kata ini bisa dibaca A jika setelah hamzah wasol, setelah huruf alif itu ada huruf lam. Maka itu tidak dibaca ulhamdulillahi atau ilhamdulillahi, tetapi harus alhamdulillahi. Kenapa kok dibaca al, kok tidak ul, tidak il? Kenapa? Karena setelah alif ada huruf lam. Paham niki? Depannya
Itu kenapa kok dibaca Ar-Rahmanu, tidak Ur-Rahmanu atau Ir-Rahmanu? Kenapa harus Ar-Rahmanu? Karena setelah huruf alif ada huruf lam. Maka tidak boleh dibaca irro atau urro, tapi harus Ar-Rahman. Paham niki? Insyaallah. Yang ketiga dibaca At-Taghabuna. At-Taghabuna. Tidak boleh dibaca Ut-Taghabuna atau It-Taghabuna, tetapi harus At-Taghabuna. Karena setelah alif ada huruf lam. Maka ibu bapak jika menemui huruf alif di awal kata atau menduduki huruf pertama dalam ayat atau dalam kata, maka alifnya dibaca a jika setelah alif ada huruf lam. Gampil napa mboten niki? Nggih. Maka tidak boleh, kenapa itu dibaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seumpama lho niki, seumpama kok tidak ada harokatnya ngeten. Kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah menemukan tulisan Arab tapi kok nggak ada harokatnya ngeten? Gundulang ngeten lho. Kenapa itu kok tidak dibaca Ussalamu atau Issalamu? Kenapa kok harus dibaca Assalamu? Karena setelah alif atau hamzah wasol ada huruf lam. Gampang mboten niku? Wah niku jangan belajar niki ngincing saged maos Arab gundul lho niku. Alhamdulillahi Ar-Rahmanu At-Taghabuna. Bersama Alhamdulillahi Ar-Rahmanu At-Taghabuna. Ulang. Alhamdulillahi Ar-Rahmanu At-Taghabuna. Sekali lagi, semangat. Alhamdulillahi Ar-Rahmanu At-Taghabuna. Yang pertama, cara membaca alif atau hamzah wasol dibaca fathah a jika setelah alif atau setelah hamzah wasol diikuti huruf lam. Yang kedua, hamzah wasol huruf alif yang berada di huruf pertama dalam kata dibaca dengan harokat u dhammah apabila tidak diikuti huruf lam, dan harokat pertama setelah hamzah wasol adalah dhammah. Saya terangkan, hamzah wasol dibaca u, huruf pertama dalam kata huruf alif dibaca u jika setelah alif tidak ada huruf lam, dan setelah huruf alif atau hamzah wasol huruf yang hidup adalah dhammah. Saya ulangi,
huruf alif dibaca u jika setelah alifnya tidak ada lam. Paham tadi iki? Boten enten lami. Dan huruf berharokat hidup a i u setelah alif harokatnya dhammah u. Contoh, itu tidak dibaca ad'u atau id'u, tapi harus ud'u. Kenapa kok dibaca ud, tidak ad, tidak id, kok harus ud? Kenapa tadi? Tidak ada lam. Karena setelah alif tidak ada huruf lam. Dan huruf hidup harokat a i u setelah alif yaitu huruf harokatnya apa? Dhammah. Di situ huruf yang harokat dhammah apa? Au. Jadi itu dibaca ud'u karena setelah alif tidak ada huruf lam dan harokat hidup a i u setelah alif yang berharokat hidup adalah di situ dhammah au, maka tidak boleh dibaca ad'u atau id'u, tapi ud'u ila sabili rabbik. Ngeten nggih? Ud'u, tidak ad'u atau id'u, karena setelah alif tidak ada huruf lam dan huruf setelah alif harokat hidupnya adalah dhammah au. Niki jur mikir mboten ibu bapak niki. Roto. Depannya dibaca usluk, tidak asluk atau isluk, tapi harus usluk. Kenapa kok usluk? Setelah alif tidak ada huruf lam. Huruf harokat hidup setelah alif di situ huruf lu. Maka tidak dibaca asluk atau isluk, tapi harus usluk. Paham nggih? Ud'u ila sabili rabbik. Aunya dibaca panjang 5. Kenapa kok dibaca panjang 5? Nopo ketemu nopo? Matobi'i bertemu nopo? Alif. Nama hukumnya nopo niku? Nek matobi'i kok bertemu alif? Napa? Napa wingi ini kan lho? Mat jais. Napa mat jais napa? Munfasil. Kalau matobi'i kok bertemu alif atau hamzah, itu namanya mat wajib mutasil dan mat jais munfasil. Nek matobi'i bertemu hamzah mesti gandeng wajib, mat wajib muttasil harus dibaca panjang 5. Tapi kalau matobi'i kok bertemu alif itu sudah beda arti makna kata, namanya mat jais munfasil. Ampun keliru, jangan sampai mat wajib munfasil, mat jais muttasil, jangan kewali. Mat wajib muttasil, mat jais munfasil. Nah, aunya itu panjangnya dibaca panjang 5 lebih baik. Ud'u ila sabili rabbik. Usluk bersama. Ud'u ila sabili rabbik.
Usluk. Ulang. Sekali lagi. Jadi alif di awal kata, alif huruf pertama dalam kata dibaca a jika setelah alif ada huruf lam. Cara pertama. Cara kedua, alif di huruf pertama dalam kata dibaca dhammah u jika setelah alif tidak ada huruf lam. Dan setelah alif huruf berharokat hidup adalah dhammah. Maka alifnya juga dibaca dhammah u. Paham nggih? Nggih. Ketiga. Niki mulai mikir niki. Nah. Alif yang berada pada huruf pertama dalam kata dibaca dengan harokat kasroh i apabila tidak ada unsur pertama. Unsur pertama apa? Yaitu alif diikuti lam. Dan unsur kedua, setelah alif tidak ada huruf lam dan huruf harokat hidupnya adalah dhammah. Jadi alif dibaca kasroh i jika depan alif tidak ada huruf lam dan setelah alif harokat hidupnya bukan dhammah. Jadi kalau ada alif depannya nggak ada lamnya dan setelah alif huruf hidup harokatnya bukan dhammah, tetapi setelah alif kok harokat kasroh atau fathah dan tidak ada lamnya, maka alifnya dibaca kasroh i. Pripun niki? Paham? Perlu orek-orek barang buat niki. Ya, saya ulang. Tadi alif dibaca a jika setelah alif ada huruf lam. Yang kedua, alif dibaca dhammah u jika setelah alif tidak ada lamnya. Setelah alif huruf hidupnya harokat dhammah u. Ya kan? Maka uni alifnya dibaca u. Yang ketiga, alif dibaca kasroh i jika setelah alif tidak ada huruf lam dan setelah alif huruf hidupnya bukan dhammah tetapi fathah atau kasroh, maka alifnya dibaca kasroh i. Paham mriki? Contoh, di situ tidak dibaca ahdina atau uhdina, tapi harus ihdina. Kenapa kok tidak tidak kok harus ihdi? Ya kan? Karena setelah alif tidak ada huruf lam dan setelah alif huruf harokat hidupnya bukan dhammah, tetapi di situ apa? Kasroh di. Maka dibaca ihdinas siratal mustaqima. Ihdinas siratal mustaqima. Ya. Ihdinas depannya itu tidak dibaca arji'i atau urji'i, tapi harus irji'i.
Kenapa kok ir, tidak ar, tidak ur? Gak ada lamnya. Karena setelah alif tidak ada huruf lam, dan setelah alif huruf hidupnya bukan doma, tetapi di situ napa? Kasroh ji. Maka dibaca irji'i ila rabbiki, irji'i ila rabbiki, ya, irji'i ila rabbiki. Ulang, irji'i ila rabbiki. Bawahnya perhatikan, itu dibaca ittakhadhu. Kenapa kok dibaca ittakhadhu bukan attakhadhu atau uttakhadhu? Karena setelah alif tidak ada huruf lam, dan huruf hidup setelah alif di situ napa? Fathah. Fathahnya huruf apa? Ta. Maka itu dibaca itta, tidak utta atau atta, tapi harus ittakhadhu. Karena setelah alif tidak ada huruf lam, dan huruf berharokat hidup setelah alif bukan doma, tetapi di situ fathah ta. Maka dibaca ittakhadhu aimanahum. Zu panjang dua mata bi'i bertemu ai huruf alif, maka nama hukumnya mad jaiz munfasil, dibaca panjang 5 lebih baik. Ittakhadhu aimanahum, ya, ittakhadhu aimanahum. Ulang, ittakhadhu aimanahum. Ihdinas siratal mustaqima, ya, ihdinas siratal mustaqima. Irji'i ila rabbiki, irji'i ila rabbiki. Ittakhadhu aimanahum, ittakhadhu aimanahum. Bersama, ihdinas siratal mustaqima, irji'i ila rabbiki. Ittakhadhu aimanahum. Ulang, ihdinas siratal mustaqima, irji'i ila rabbiki. Ittakhadhu aimanahum. Kesimpulannya, alif di depan atau huruf pertama dalam kata dibaca fathah a jika setelah alif ada huruf lam. Kedua, alif dibaca dhamma u jika setelah alif tidak ada huruf lam, dan huruf berharokat hidup a i u setelah alif adalah huruf dhamma u. Ketiga, alif dibaca kasroh i
jika setelah alif tidak ada huruf lam dan setelah alif harokat hidupnya bukan dhammah tetapi bisa kasroh atau bisa fathah, maka alifnya dibaca i. Ini materi ini adalah materi hamzah wasol. Hamzah wasol yaitu huruf alif yang terdapat pada huruf pertama dalam kata dan harus dibaca hidup a i u. Maka ada tata cara membaca huruf alif atau hamzah wasol di awal kata. Siapa yang mau bertanya? Kira-kira materi ini penting betul kan ini? Besok ibu bapak nek membaca Arab Gundul minimal pun saged cara membaca huruf alif pada huruf pertama dalam kata. Jadi enten aturani, enten carani membaca huruf alif. Kenapa kok dibaca a? Kenapa kok dibaca i? Kenapa kok dibaca u? Itu ada aturannya. Dibaca i jika tidak ada huruf lam dan jika tidak ada huruf dhammah setelah alif, maka bisa fathah, bisa kasroh, maka alifnya dibaca kasroh i. Alif dibaca dhammah u jika setelah alif tidak ada lamnya dan setelah alif huruf hidupnya berharokat dhammah u. Alif dibaca a jika setelah alif ada huruf lam. Apik tadi mungkin bisa maca Arab Gundul. Assalamu, menelak gini waktu bisa maca assalamualaikum. Kok dibaca fathah? Gitu, ono lami. Assalamu. Gitu. Kok dibaca ar-Rahman? Nah ini setelah alifnya ada lamnya. Saya baca dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ar-Rahmanu at-taghabuna ud'u ila sabili rabbika usluk ihdinas siratal mustaqima irji'i ila rabbiki ittakhadhu aymanahum. Bersama alhamdulillah 3. Alhamdulillahi ar-Rahmanu at-taghabuna ud'u ila sabili rabbika usluk ihdinas siratal mustaqima irji'i ila rabbiki ittakhadhu aymanahum. Sekali lagi dari alhamdulillahi 2, 3. Alhamdulillahi ar-Rahmanu at-taghabuna ud'u ila sabili rabbika usluk ihdinas siratal mustaqima irji'i ila
Ibu bapak jamaah rahimakumullah, mohon izin untuk pertemuan yang akan datang kurang lebih 2 kali pertemuan. Insya Allah besok hari Rabu 20 September tepatnya pada zuhur, saya mengawal 47 jamaah untuk ibadah umroh ke Baitullah. Insya Allah besok Rabu 20 September, paket umroh selama 12 hari dari Temanggung jam 2 kumpul di Pujasera, kemudian sampai YIA Jogja jam 4 atau 16.30, kemudian sholat maghrib berjamaah. Pada maghrib itu take off menuju Kuala Lumpur, Malaysia. Kemudian sampai Kuala Lumpur jam 11, nginep di hotel sampai pagi, subuh berjamaah, kajian ba'da subuh, kemudian mandi, kemudian memakai seragam sekolah haji umroh Baitullah, kemudian sarapan, terus city tour ke Kuala Lumpur. Ketemu Kak Ros, ketemu Ipin Upin, ketemu Atu, ketemu Cekgu. Nah, kemudian ke tempat-tempat destinasinya di Kuala Lumpur, kemudian juga ke gedung kembar Petromas, ya kan? Kemudian sholat zuhur di Masjid Agung Kuala Lumpur di daerah sana namanya dataran. Jadi tanah lapang itu kalimatnya sana ngomongnya dataran gitu. Belum biar ada ngemat bahasa di Malaysia ki ngepas gitu, dataran. Nek dataran nek berikan darat kan itu. Ternyata sana itu dataran itu lapangan. Kemudian luhur nanti pada asar ke Bandara Kuala Lumpur. Kemudian pada maghrib terbang ke Madinah. Setelah Madinah 3 hari, kemudian pakai kain ihram, ihlal niat umroh dari Madinah ke Mekah pakai kereta cepat, ditempuh kurang lebih 2 sampai 2,5 jam. Kalau pakai bis itu 5 sampai 6 jam. Nek ting bis 5 jam itu kira-kira sayah mboten? Sayah, ya kan. Nah, maka karena mau maju perang menurut enteng naik kereta cepat. Setelah naik kereta cepat sampai Mekah, kemudian kita melaksanakan umroh wajib, kemudian tawaf, sa'i, tahallul, kemudian lepas setelah cukur, lepas kain ihramnya, kemudian sudah halal, sudah boleh memakai pakaian berjahit. Kemudian eksplor Ka'bah, memperbanyak ibadah di Baitullah, kemudian berdoa di tempat-tempat mustajab 3-4 hari, kemudian ke Taif. Kota Taif itu adalah tempat di mana Rasulullah SAW hijrah pertama kali itu ke Taif, bukan diterima, justru dibalangi watu, bahkan sampai malaikat pun ikut turun. Wahai Rasulullah, jika engkau memerintahkan saya untuk menumpas mereka dengan gunung-gunung itu, pasti akan saya lakukan. Tapi jawab Rasulullah adalah karena mereka belum tahu. Nek kira-kira nek bapak-bapak ngono nek diejek wong ngono kira-kira piye? Dimaafkan ya, didoakan semoga dapat hidayah kan, semoga dapat petunjuk kan. Nah istri ini kok nganyel ki ngeten
Didoakan juga ya kan. Ya kan. Nek suami istri kok ngeyel, saderenge tidur, baduke bun-bune dibacake ayat kursi disebulke. Muga-muga dadi sing sabarang ya, ikhlas, ora susu ngono. Sok ngeten iki napa mboten? Nah itu insya Allah perjalanan 12 hari. Nah ibu bapak jamaah rahimakumullah, ternyata ibadah umroh itu bukan sesuatu yang sulit. Ternyata amat sangat mudah ketika kita melibatkan Allah. Maka ibadah umroh itu asli nih sing biayai niku Gusti Allah, sing nyangoni ya Gusti Allah. Kira-kira pitados mboten niku kira-kira. Napa nek cek umroh aja mikir ke duit, enten sing ajeng cek umroh kok aja mikir duit. Duite skondi ngono ta niku. Padahal wong iki pangsiunan itu semene gek tak gawe iki mikirke putune ae ngeten ta niku. Kowe kurang dan kok umroh barang. Nah, ternyata ibadah umroh itu mboten usah mikir ke duit itu hanya sarana. Wong nyatane banyak wong iso umroh ora nggo duit ya enten. Kira-kira enten mboten? Kathah umroh tapi ra modal duit ku ya enten. Tapi enten wong sing duwe duit tapi ra iso umroh, enten mboten kira-kira? Luwih kathah. Enten tiyang sing rawuh teng mriki. Gitu. Maka ayo kalau yang pernah umroh, monggo ibu bapak baleni umrohnya, umroh yang berkualitas. Nek biyen umroh cuma melu-melunan, ya kan ora apal ayate, ora apal dungane, enten sing umroh haji tapi ora apal dungane enten lho. Enten. Tok kalungan donga rin-arin iki kalungan lho. Maka ayo direview lagi umrohnya, tapi umroh yang terilmui, umrohnya yang berkualitas. Apal ayate, apal hadite, apal dungone, dan bahkan sudah membuat doa proposal target kita itu umroh itu tujuannya untuk selain mohon ampunan, nah kita itu minta apa saja ditulis. Itu akan jadi proposal doa permohonan. Insya Allah semuanya akan diijabah oleh Allah. Insya Allah. Cuma Pak Dar kok ndongake aji kita dadi Kapolri ngono. Ono Kapolri Temanggung, ono Kapolri ting Kedubes nika. Niku kok jenengane kok aji ngono. Nah, bapak nih Kapolri niku jenenge Pak Dar. Kira-kira mungkin ora wong Temanggung dadi Kapolri. Mungkin wong nyatane Hendarso Danuri mawon wong Temanggung iki. Nah niku, wong Temanggunge pun pernah enten sing dados Kapolri. Besok di suatu saat nanti tahun berapa ada Kapolri dari putra daerah Temanggung. Lahirin nang Korbin Bradran. Nek umroh modal 35 juta tapi dungane terkabul ki anake dadi Kapolri tenan lho, kira-kira umrahe larang apa murah kira? Murah. Bismillah Pak Dar tak dongake Pak Dar. Bismillah. Iso dugi mriku. Mekaten Ibu Bapak ingkang saged kula aturaken matur suwun kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.